Bayangkan Anda sedang berada di dalam pesawat menuju destinasi impian. Anda memegang tiket first class, duduk nyaman, dan yakin 100% akan mendarat dengan selamat, serta 15 menit lagi akan tiba di tempat tujuan. Namun tiba-tiba pilot mengumumkan, "Maaf, karena perilaku Anda di kabin, tiket Anda dibatalkan dan Anda akan diturunkan di bandara terdekat dan menghadapi tuntutan pidana." Merugikan dan memalukan? Itulah perdebatan terbesar dalam sejarah kekristenan. Apakah keselamatan kita adalah sertifikat hak milik yang abadi atau kontrak sewa yang bisa diputus di tengah jalan? Jika Anda mengira ini hanya perdebatan teolog yang bosan di perpustakaan dan seminari, Anda salah besar. Ini tentang kepastian kekal jiwa Anda. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita akan membedah medan perang soteriologi yang paling panas, yaitu Ibrani pasal 6 ayat 4-6. Ayat yang membuat jutaan orang Kristen gemetar ketakutan, merasa telah kehilangan Roh Kudus dan kehilangan harapan. Kita akan menelusuri sejarah, membedah bahasa asli, dan melihat bagaimana tokoh-tokoh besar gereja bertarung argumen selama 2 milenium. Bersiaplah, karena beberapa menit ke depan akan mengubah cara Anda memandang Tuhan, dosa, dan keselamatan Anda sendiri. Mari kita mulai dari argumen yang pertama, yaitu pandangan Calvinis. Poin utama dari pandangan ini adalah keselamatan sepenuhnya adalah karya kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan memilih Anda, Dia tidak akan membiarkan Anda lepas. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah Injil Yohanes 10 ayat 28. "Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku." Kerangka teologis bagi kaum Calvinis, Ibrani pasal 6 bukan berbicara tentang orang percaya yang sungguhan murtad. Mereka berargumen bahwa mereka yang murtad sebenarnya hanyalah mencicipi, testing, tetapi tidak pernah benar-benar menelan atau dilahirkan baru. Jika Anda benar-benar dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan, tidak ada dosa sebesar apapun yang bisa membatalkan stempel Roh Kudus di dahi Anda. Sekali selamat, pasti selamat. Berikutnya, kita membahas argumen kedua, yaitu pandangan Arminian. Poin utama dari pandangan ini adalah keselamatan adalah hubungan dua arah. Tuhan menawarkan manusia harus menjaga dengan iman yang aktif. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah Kitab Wahyu 3 ayat 5. "Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya." Kerangka teologis Jacobus Arminius berkata, Tuhan tidak menyelamatkan robot. Ibrani pasal 6 bagi kaum Arminian adalah peringatan real. Ayat ini menyebut mereka telah mengecap karunia sorgawi dan mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini bukan orang Kristen palsu. Ini adalah orang-orang yang sudah di dalam tetapi memilih keluar. Keselamatan bisa hilang jika Anda secara sadar dan terus-menerus menolak kasih karunia Tuhan sampai akhir hayat. Berikutnya lagi, kita membahas argumen ketiga, yaitu pandangan Lutheran. Poin utama dari pandangan ini adalah
Iman adalah anugerah, tetapi manusia bisa membuang anugerah itu melalui ketidakpercayaan. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Kerangka teologis Martin Luther berdiri di tengah. Dia percaya keselamatan itu objektif di dalam Kristus, tapi iman itu rapuh. Seperti seorang anak yang digandeng ayahnya di pinggir jurang. Ayahnya tidak akan melepaskan, tapi si anak bisa meronta dan melepaskan diri. Bagi Lutheran, Ibrani pasal 6 adalah pengingat agar kita tidak sombong dan terus berpegang pada sakramen dan firman. Selanjutnya, kita membahas argumen keempat, yaitu pandangan Katolik dan Ortodoks. Poin utama dari pandangan ini adalah keselamatan adalah proses, theosis atau justification yang bisa terputus oleh dosa berat, mortal sin. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 16 sampai 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kerangka teologis dalam tradisi apostolik seperti Katolik dan Ortodoks adalah keselamatan bukan kejadian satu kali di altar call. Ini adalah perjalanan. Dosa berat seperti pembunuhan, perzinahan yang tak disesali, atau murtad secara sadar mematikan kehidupan rahmat di dalam jiwa. Ibrani pasal 6 adalah deskripsi tentang hilangnya rahmat pengudusan tersebut. Anda butuh sakramen tobat untuk kembali. Dan terakhir, kita membahas argumen kelima, yaitu pandangan hypergrace atau pandangan OSAS, one safe, always safe, non-Calvinis atau antinomianis. Poin utama dari pandangan ini adalah sekali Anda percaya, Anda selamat, meski kemudian Anda menjadi ateis atau hidup dalam dosa. Ayat kunci yang menjadi dasar argumen ini adalah 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kerangka teologis ini versi paling ekstrim. Mereka percaya bahwa hadiah tetaplah hadiah. Ibrani pasal 6 bukan berbicara tentang masuk neraka, tetapi tentang kehilangan upah atau mahkota di sorga. Anda tetap selamat, tapi seperti lewat dalam api. Itu 1 Korintus 3 ayat 15. Pandangan ini sering dikritik karena dianggap memberi lisensi untuk berdosa. Nah, sekarang kita melihat analisis sejarahnya. Perang raksasa antara Pelagius versus Agustinus di abad ke-5. Mari kita mulai dari analisis sejarah. Perdebatan Ibrani pasal 6 sebenarnya dimulai dari sebuah perseteruan panas di abad ke-5 antara seorang biarawan Inggris bernama Pelagius dengan teolog terbesar Afrika Utara, Agustinus dari Hippo. Pelagius adalah sosok yang sangat disiplin. Dia muak melihat orang Kristen hidup sembrono dengan alasan manusia itu lemah. Dia berargumen, jika Tuhan memberi perintah, berarti kita mampu melakukannya. Bagi Pelagius, keselamatan adalah hadiah bagi mereka yang berusaha keras. Tapi
Agustinus memukul balik dengan keras. Agustinus berkata, manusia itu sudah mati secara rohani. Jangankan menjaga keselamatan, menoleh ke arah Tuhan pun tidak bisa tanpa anugerahnya. Pertarungan ini menetapkan fondasi. Apakah kita selamat karena kehendak bebas atau karena anugerah mutlak? Gereja akhirnya memihak Agustinus. Tetapi benih pertanyaan Pelagius tentang tanggung jawab manusia tidak pernah benar-benar mati. Berikutnya kita melompat ke abad 17 di Belanda. Inilah momen paling menentukan dalam sejarah Protestan. Murid-murid Jacobus Arminius atau kaum remonstran mengajukan 5 poin keberatan terhadap ajaran Calvinisme saat itu. Mereka merasa doktrin predestinasi membuat Tuhan jadi tiran. Pemerintah Belanda akhirnya memanggil para teolog dari seluruh Eropa ke Sinode Dort atau Dordrecht di Belanda, di mana selama 6 bulan 154 sesi pertemuan dilakukan dan suasananya sangat tegang. Hasilnya, kaum Arminian kalah secara politik dan teologis pada saat itu. Dari sinilah lahir akronim tentang TULIP, TULIP. Yaitu apa? Total depravity, kerusakan total, unconditional election, pemilihan tanpa syarat, limited atonement atau penebusan terbatas, irresistible grace, anugerah yang tidak bisa ditolak, dan perseverance of the saints, ketekunan orang kudus. Poin terakhir, perseverance, adalah jawaban langsung untuk Ibrani pasal 6. Mereka berargumen, jika seseorang tampaknya murtad, itu bukan karena mereka kehilangan keselamatan, tetapi karena mereka tidak pernah memilikinya sejak awal. Namun, kita harus jujur pada sejarah. Mengapa Ibrani pasal 6 ini ditulis? Penulis Ibrani tidak sedang berteori. Dia menulis untuk orang-orang Yahudi Kristen yang sedang disiksa oleh Kaisar Nero. Pilihannya saat itu hanya ada 2. Tetap percaya pada Yesus dan dibakar hidup-hidup sebagai obor taman, atau menyangkal Yesus dan kembali ke ritual lama yang aman. Inilah koreksi asli Ibrani pasal 6. Murtad di sini bukan sekedar bolos ke gereja atau jatuh dalam dosa tersembunyi. Murtad di sini adalah penyangkalan publik yang sadar terhadap Kristus demi untuk menyelamatkan nyawa sendiri. Sejarah menunjukkan bahwa gereja mula-mula sangat keras terhadap mereka yang lapsi. Apa itu lapsi? Mereka yang murtad saat penganiayaan lalu ingin kembali. Perdebatan Ibrani pasal 6 adalah perdebatan tentang harga sebuah iman. Kata lapsi berasal dari bahasa Latin, lapsus, bentuk jamak lapsi, dari kata kerja labi, terjatuh, tergelincir. Nah, istilah ini muncul pada abad ketiga Masehi untuk menyebut orang-orang Kristen yang murtad atau meninggalkan iman atau menyembah dewa-dewa pagan. Karena apa? Karena takut disiksa selama penganiayaan oleh kekaisaran Romawi, khususnya masa Kaisar Decius sekitar tahun 250 hingga 251 Masehi. Sekarang, mari kita analisis secara linguistik. Kata impossible atau mustahil dalam bahasa Yunaninya yang tertulis dalam Ibrani pasal 6 ayat 4 adalah adunatos. Ini sangat-sangat keras. Mengapa mustahil untuk bertobat lagi? Karena jika seseorang sudah melihat terang kemuliaan Tuhan secara penuh dan tetap meludahinya, tidak ada lagi obat yang tersisa bagi mereka. Silahkan nanti dibaca di Ibrani pasal 6 ayat 4-8. Jadi saudaraku,
Sejarah mencatat bahwa jemaat mula-mula menggunakan ayat ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menjaga kemurnian iman di tengah penganiayaan kekaisaran Romawi. Ibrani pasal 6 bukan tentang Tuhan yang ingin membuang Anda, tetapi tentang betapa dahsyatnya konsekuensi dari mengkhianati kasih yang begitu besar. Nah, saudaraku, kita sudah melihat dari kedaulatan Tuhan versi Calvin hingga kebebasan manusia versi Arminius. Kita melihat keseriusan dosa dalam tradisi Katolik dan kerapuhan iman dalam Lutheran. Ibrani pasal 6 tetap menjadi misteri yang memicu kita untuk tidak menganggap remeh keselamatan. Perdebatan ini tidak pernah selesai karena Alkitab sendiri menjaga keseimbangan antara kedaulatan Tuhan yang menjaga dan tanggung jawab manusia yang setia. Sejarah gereja bukan tentang siapa yang menang atau kalah argumen, tetapi tentang bagaimana setiap generasi bergumul dengan teks Ibrani pasal 6 untuk memastikan mereka tidak menganggap murah darah Kristus. Saudaraku, jika hari ini Anda takut telah kehilangan keselamatan, itu adalah bukti terbesar bahwa Anda belum kehilangannya. Mengapa? Karena orang yang benar-benar murtad di dalam Ibrani pasal 6 adalah mereka yang hatinya sudah membatu, yang tidak peduli lagi pada Tuhan, dan yang mentertawakan pengorbanan Kristus di kayu salib. Ketakutan Anda adalah tanda bahwa Roh Kudus masih bekerja di dalam diri Anda, menarik Anda kembali untuk pulang. Tuhan tidak sedang menunggu Anda jatuh untuk menghukum Anda. Dia sedang mengulurkan tangannya agar Anda tegak berdiri. Sekarang, saya ingin mendengar suara Anda. Di posisi manakah Anda berdiri? Apakah Anda percaya keselamatan itu permanen tanpa syarat? Atau hubungannya harus dijaga? Tulis pandangan Anda di kolom komentar. Tapi ingat, lakukan dengan kasih, bukan penghakiman. Dan jangan lupa, bagikan video ini kepada mereka yang sedang bergumul dengan ketakutan akan keselamatan mereka. Dan mari kita diskusikan ini sebagai satu tubuh Kristus. Saya Pendeta Tommy Ringo, mari kita terus belajar, terus bertumbuh. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab berikutnya. Tuhan Yesus Kristus menyelamatkan dan memberkati kita semua. Amin. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.